kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia memiliki banyak destinasi pariwisata yang tentunya dapat memikat baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara. Keindahan alam dan juga kekayaan budaya ini menjadi peluang tentunya Indonesia untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata. Namun di balik semua itu pemirsa, lapangan kerja ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Pembukaan lapangan kerja ini tentu harus diikuti dengan perkembangan dan juga kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, lantas bagaimana strategi pemerintah dalam mendorong perkembangan SDM pariwisata yang memadai dan juga tentunya dapat menciptakan lapangan kerja? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Martini Diah Paham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Selamat malam Bu Dini, Assalamualaikum Bu Diah maksud kami. Selamat malam Bu Diah. Selamat siang, selamat malam Bu Niki. Apa kabar Ibu? Baik, Bu Diah, kita akan membahas bagaimana terkait dengan perkembangan sumber daya manusia tentunya untuk menunjang keberlangsungan dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu Bu Diah. Lantas sektor pariwisata Indonesia ini kan memiliki banyak potensi yang tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan begitu. Demi memaksimalkan potensi ini, langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah oleh Kemenparekraf, Bu Diah? Oke, baik Bu Niki. Jadi Ibu Bapak semua, teman-teman semua, tentunya kami memiliki strategi pengembangan parekraf secara umum di tahun 2024 ini. Prinsip yang kami lakukan adalah prinsip yang terkait dengan produktivitas, inklusivitas, dan juga berkelanjutan. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, fokus kami di produktivitas ini kami lakukan dengan berbagai program, antara lain adalah upskilling, reskilling, dan new skilling untuk pelaku parekraf atau SDM parekraf. Nah, ini untuk menciptakan lapangan kerja, memang kami ditargetkan setiap tahun itu mencapai 1,1 juta lapangan pekerjaan. Bahkan di tahun 2024, targetnya nanti menjadi 4,4 juta lapangan kerja yang kami lakukan melalui berbagai program, antara lain penguatan ekosistem parekraf, program kewirausahaan, menaik kelaskan UMKM, dan tentunya fokusnya adalah di sektor aircraft FKK, yaitu Fashion Kriya Kuliner. Kenapa di Fashion Kriya Kuliner? Karena sektor ini sudah terbukti mendatangkan sekitar 60-70% dari pendapatan ekonomi nasional dari sisi ekstrak. Tapi juga kami tidak berhenti hanya di 3 sektor ini sebagai sektor prioritas, karena sesungguhnya ada 17 sektor secara keseluruhan. Nah, sektor yang satu lagi adalah di kelompok yang kita namakan entertainment industry, antara lain industri film, entertainment, games, application. Jadi sektor-sektor inilah yang menjadi fokus dari pengembangan sektor di parekraf. Selain itu juga program SDM ini kami lakukan melalui pendidikan vokasi dan juga pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi sebagai bukti bahwa seseorang itu kompeten untuk melakukan profesionalisme kerjanya. Demikian Bu Niki. Baik, beragam program ini terus digalakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan kewirausahaan hingga fashion dan juga kuliner. Tentunya ini penting menjadi catatan bagi masyarakat dan juga SDM itu sendiri ya Bu, untuk dapat meningkatkan skill dengan upskilling pelatihan yang mungkin disediakan oleh Kemenparekraf. Kemudian sebagai regulator pariwisata Bu, hal apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Parekraf ini dalam menggait pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar terus dapat berdampak sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut, Bu Diah? Ya baik Bu Niki, betul sekali bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenparekraf kami tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kami harus bergandengan dengan unsur pentahelix yang kami kenal dengan nama ABCGM, akademisi, bisnis, kemudian komunitas, government, dan media. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman Pemda. Tentunya salah satunya adalah seperti yang kita lakukan setiap tahun, dan baru kemarin untuk yang bulan Desember 2023, kami melakukan kegiatan yang namanya Rakornas, di mana kami mengundang unsur pentahelix ini, ABCGM, termasuk diantaranya adalah Pemda, baik itu provinsi, kota, dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Rakornas ini adalah untuk mendesiminasikan, mengkonsolidasikan, dan mengorkestrasikan kebijakan strategis yang ada di pusat, agar nanti bisa diterjemahkan menjadi program teknis di daerah. Dan ini intinya adalah supaya program-program yang kita lakukan itu bisa selaras antara pusat dan daerah. Jadi nanti kita bisa saling melengkapi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebagai berdasarkan undang-undang, ini pembagian peran pusat daerah ini sebetulnya sudah sangat jelas bahwa di kabupaten kota, level kabupaten kota, mereka fokus di tingkat dasar, kemudian di tingkat provinsi inilah tingkat menengah, sementara kami di tingkat pusat
lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia, baik itu pelatihan maupun sertifikasi untuk tingkat lanjutan. Tapi tentunya kami terus berkolaborasi dengan seluruh jajaran dari kabupaten kota, provinsi, dan kami di pusat agar penempatan prinsip 3T atau tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu itu bisa kita lakukan. Dan yang salah satu yang penting adalah dilakukannya training needs analysis atau analisa kebutuhan untuk pelatihan. Karena kita tahu kadang kita memberikan pelatihan tapi belum tentu itu yang diperlukan oleh teman-teman di daerah. Karena itu training needs analysis ini menjadi salah satu fokus kami agar pemberian program yang kita lakukan itu bisa tepat sasaran, tepat manfaat. Selain itu juga kerjasama dengan daerah juga dilakukan melalui pengembangan yang kita namakan Karisma Event Nusantara. Apa itu Karisma Event Nusantara? Karisma Event Nusantara atau KEN ini adalah serangkaian event yang dilakukan di daerah di mana kami sangat mengetahui bahwa perekonomian daerah salah satunya bisa dikembangkan melalui event-event di daerah. Karena itu, event-event ini terus kami upayakan untuk bisa dilakukan, termasuk di antaranya adalah pengembangan sumber daya manusia dalam penciptaan peluang kerja baru selama pelaksanaan event. Ini menjadi peluang luar biasa kolaborasi antara pusat dan daerah. Masih banyak lagi sebetulnya yang dilakukan oleh kami dengan teman-teman daerah, antara lain selama tahun 2022 dan 2023 kemarin, kami bekerja sama dengan Pemda-Pemda khususnya ada di berbagai tempat yang kami namakan 6 Key Tourism Area, ada di Toba, Buru-Buru Jutia Prambanan, Bromo Tengger Semeru, Lombok, Labuan Bajo, dan Wakatobi dalam skema kerjasama di 5 bidang uji, yaitu hotel dan restoran, spa, kepemanduan wisata, biro perjalanan wisata, dan MICE. Kenapa di sektor-sektor ini? Karena sektor-sektor inilah yang berdasarkan data merupakan sektor yang paling utama dilakukan di kegiatan pariwisata. Tapi tentunya kami tetap akan melihat peluang-peluang kerjasama yang sangat beragam dan kita akan lihat sebetulnya mana sih yang paling tepat untuk bisa dilakukan di suatu daerah. Karena prinsip 3T tadi menjadi prinsip yang terus kami lakukan, yaitu tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Baik, diharapkan memang program yang diadakan oleh Kemenparekraf ini menjadi tepat begitu ya Bu ya, baik dari program itu sendiri maupun menyasar kepada masyarakat itu sendiri. Diharapkan memang program yang berjalan ini selaras dengan pemerintah setempat dan juga menghasilkan karya yang tepat begitu. Kemudian Bu Diah, kiranya mungkin kalau pelatihan ini hanya diadakan katakanlah mungkin seminggu hingga sebulan begitu Bu, adakah mungkin pelatihan bagi masyarakat seperti pendidikan informal yang diadakan dari Kemenparekraf begitu, sekiranya apakah ada Bu Diah? Ya, tentunya ada. Jadi kalau teman-teman kita sama-sama melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional itu ada tahapan-tahapannya, yaitu tadi pendidikan formal ya, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan ini biasanya berjenjang dari tingkat dasar, menengah, tinggi. Dan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur juga dengan berbagai kelembagaan. Dan yang tadi disebutkan oleh Ibu Nike adalah terkait dengan pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga atau lingkungan, atau disebut juga dengan kegiatan belajar mandiri. Dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf berkontribusi dalam pendidikan informal, kami bekerja sama yang pertama adalah dengan teman-teman DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Apa yang kami kerjasamakan adalah kami mencoba menempatkan teman-teman para pelaku pekerja informal untuk bisa ditampung di balai-balai pelatihan yang dimiliki oleh DUDI ini, dunia usaha dan dunia industri. Intinya adalah supaya mereka bisa terbiasa untuk bisa melakukan standar-standar kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Dan dengan siapa aja kami bekerja, tentunya dengan salah satunya adalah Kadin, Asosiasi Industri, yang bisa menampung pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh para pelaku pekerja Parekraf. Dan ini juga kami sendiri ada beberapa program yang terkait dengan pemberdayaan dari sektor informal, antara lain kegiatan yang terkait dengan Santipreneur, yaitu kita memberikan pendidikan entrepreneur untuk para santri, kemudian juga ada wirausaha digital mandiri atau dengan brandingnya adalah Widuri. Kami juga melakukan pendidikan melalui podcast untuk entrepreneur atau disebutkan namanya Pure di podcast untuk entrepreneur dan juga pengembangan wirausaha mandiri. Dan kerjasama selain dengan dunia industri, kami juga berkolaborasi dengan BLK yaitu Balai Latihan Kerja dan juga berbagai dunia pendidikan yang disediakan oleh dunia industri. Demikian Mbak.
Baik, sehingga ini sudah banyak sekali Bu ya dapat dikatakan baik program maupun kerjasama yang dilakukan oleh lintas sektor begitu ini telah terlaksana oleh Kemenparekraf. Ini kuncinya tinggal bagaimana ini masyarakat memanfaatkan hal tersebut begitu ya Bu ya. Sejauh ini mungkin adakah kendala begitu Bu dari adanya pelatihan-pelatihan tersebut dan sejauh ini apabila pelatihan itu sudah selesai apakah masih akan dipantau oleh Kemenparekraf atau memang sudah selesai begitu saja Bu Dia? Oke, kalau kendala memang banyak ya Mbak, karena bagaimanapun Indonesia itu besar sekali. Kalau bisa Ya. kita bisa bilang bahwa Indonesia itu punya sweet problem, yaitu problem of too many people, too many product, too many destination. Tapi itu adalah sweet problem, di mana problemnya adalah masalah yang menjadi tantangan kita, karena ini tantangan yang bisa sangat berpotensi untuk dikembangkan. Nah, tentu saja setelah mereka menempuh jalur pendidikan, kemudian juga menempuh jalur pelatihan, ini memang terus kita pantau khususnya untuk yang mereka bersertifikasi. Nah, bagaimana kita memantaunya? Kami bekerjasama dengan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk bisa memantau siapa saja orang yang sudah tersertifikasi, difasilitasi dalam bentuk pelatihan, kemudian uji kompetensi. Mereka akan masuk ke database di BNSP dan ini juga kita sedang bangun kerjasama dalam bentuk integrasi data untuk bisa melihat ternyata orang yang sudah bersertifikasi tertentu, profesi tertentu ini mereka bekerja di sektor apa dan apakah memang sektor tertentu itu lebih diperlukan daripada sektor lainnya. Jadi ini hal yang terus kita lakukan dan kerjasama ini tidak hanya kita lakukan antar KL dalam negeri, tapi juga antar KL, bukan KL, antar negara dengan konteks ASEAN ya. Kita dengan negara-negara ASEAN atau ASEAN Member State ini membangun suatu sistem yang masih dalam proses sebetulnya, yaitu sistem di mana kita akan melihat orang-orang yang sudah bersertifikasi ASEAN itu akan kita data dan kita akan tawarkan kepada dunia kerja, dunia industri di mana mereka bisa memperoleh peluang untuk tidak hanya bekerja di Indonesia atau di negara masing-masing, tapi juga bisa secara mobile ada mobilisasi tenaga kerja di kawasan ASEAN. Ini terus tahapannya sedang kami benahi dan kita terus koordinasikan dengan ASEAN Sekretariat bersama negara-negara ASEAN atau ASEAN Member State. Baik, sehingga memang ini ternyata tidak selesai sampai begitu saja, namun juga ini sampai pada tahap masih dipantau begitu ya Bu ibaratnya untuk apakah memang orang yang sudah bersertifikasi ini sudah tepat pada bidang tertentu. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan Bu Diah ini terkait dengan pemerataan penempatan dari sumber daya manusia tersebut. Mungkin ada beberapa daerah yang memang kurang untuk pengembangan sumber daya manusianya. Lantas bagaimana Kemenparekraf untuk mensiasati adanya ketimpangan, ketidakrataan, adanya sumber daya tersebut begitu Bu? Oke, betul sekali Bu Niki. Ini adalah sebetulnya terkait dengan masalah keseimbangan ya. Tapi lagi-lagi yang harus kita lihat adalah supply dan demand. Kita perlu memetakan sebetulnya demand itu ada di mana. Dan sebetulnya ketika kita bicara demand itu ada di mana, tidak hanya di mana, tapi demand seperti apa yang dibutuhkan. Misal, kalau kita sekarang lagi fokus di 5 DPSP, ada Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan juga Likupang. Tapi kita juga perlu melihat sebetulnya secara demand, profesi apa sih yang lebih dibutuhkan? Apakah profesi untuk hotel dan restoran atau profesi untuk kepemanduan wisata? Bahkan nanti di kepemanduan wisata itu juga berjenjang, ada yang tematik, ada pemandu wisata gunung, ada pemandu wisata laut bahkan ya marine, ada pemandu wisata untuk kegiatan budaya. Nah ini kita perlu petakan dan kalau dilihat tantangannya di mana? Tantangannya tentu adalah di pemerataan. Tapi ada tantangan sebetulnya yang untuk bisa melihat bagaimana cara membalance atau menyeimbangkan antara supply dan demand ini adalah tantangannya di data. Kami sekarang bekerja sama dengan Kemenaker, Kemendikbudristek, kemudian BNSP untuk bisa memetakan sebetulnya terkait tadi supply dan demand ya. Tapi jangan lupa Bu Niki bahwa sebetulnya terkait dengan data ini atau satu data ini challenge-nya juga cukup beragam dari mulai pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan pemanfaatan data. Apalagi data yang kita rekam adalah data terkait dengan tenaga kerja. Nah, kami sangat menyadari bahwa kami harus sangat menghargai yang namanya data pribadi atau PII, Personal Identification Information. Nah, ini yang harus kita jaga. Di sisi lain kita membutuhkan data tersebut, tapi di sisi lain kami juga sebagai pemerintah harus dapat menjaga kerahasiaan data, terutama data pribadi. Kami harus sangat menghargai ini, tapi kemudian juga kami harus bisa mengolah agar data tersebut tetap bisa kita manfaatkan. Karena
untuk bisa membuat suatu keputusan kebijakan tentunya harus berbasis data, karena sekarang kami itu sangat digenjot untuk melakukan pendekatan data driven policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan berdasarkan data. Setelah kita melakukan data tersebut, baru kita ngelihat sebetulnya ketimpangannya ada di mana, penyebarannya seperti apa, dan kemudian juga jenis pekerjaan apa yang sebetulnya paling dibutuhkan, ya, khususnya di dunia industri dan dunia usaha. Baik, ternyata pengelolaan data ini masih menjadi tantangan juga begitu ya Bu. Bagaimana pemerintah pusat ini saling berkolaborasi, kemudian juga melihat demand yang dibutuhkan masyarakat, pelatihan seperti apa yang dibutuhkan begitu. Bu Dia, terakhir bagaimana caranya masyarakat bisa mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Kemenparekraf, dan jika Bu Dia ingin mengajak masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi diri, kami persilakan Bu Dia. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman semua, teman-teman bisa masuk ke kemenparekraf.go.id. Di sana tersedia yang kami siapkan adalah LMS atau Learning Management System, di mana teman-teman bisa mulai membuka modul-modul apa saja yang ada untuk sertifikasi, khususnya sertifikasi yang ada di SKKNI-nya ya, di kami, baik di bidang pariwisata maupun ekraf. Memang fokusnya selama ini masih terfokus di pariwisata, tapi kami juga sedang melengkapi yang ekraf. Nah, selain itu juga teman-teman bisa melihat peluang apa saja, baik itu pelatihan, kemudian juga ada BIMTEK ya, bimbingan teknis, apa saja yang dilakukan oleh Kemenparekraf, dan biasanya kami untuk beberapa program itu melakukan open call. Jadi kami mengajak beberapa teman yang memang khususnya adalah pelaku usaha. Dalam hal ini kami fokuskan untuk yang kegiatan contohnya adalah Widuri, bisa wirausaha digital mandiri. Kami buka open call, kami undang berbagai pelaku ekraf yang memang sudah memiliki produk dan memiliki brand ya, untuk bergabung dan mendaftarkan diri, nanti dikurasi oleh tim kurasi kami. Tim kurasi kami nanti akan mengundang, kemarin kami fokus tahun lalu itu di 3 kota, satu kotanya itu 40 orang, kami akan memberikan pelatihan secara online. Nah, nanti dari 40 orang di tiap kotanya tersebut, kami akan pilih lagi menjadi 15 orang terbaik dari tiap kotanya. Kami kumpulkan secara offline di Jakarta, dan kami memberikan pendidikan terkait dengan entrepreneurship. Jadi ini pendidikan-pendidikan seperti ini silahkan dipantau di kemenparekraf.go.id, karena berbagai peluang bisa teman-teman manfaatkan dari platform tersebut. Baik, sebelum masyarakat mendaftar di kemenparekraf.go.id ini, ada baiknya masyarakat juga mengerti dulu ya Bu, kebutuhan apa yang sekiranya dibutuhkan masyarakat untuk bisa meningkatkan terus kemampuannya hingga menjadi bermanfaat dan tentunya dapat menciptakan peluang pekerjaan kerja yang lebih banyak. Terima kasih sekali lagi Bu Martini Dia Paham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf yang telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih banyak Bu Dia Paham atas waktunya. Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih. Selalu, terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.